Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yehuda dengan NIM 1952140031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai presentasi mesin bubut. Yang pertama, dalam mesin bubut ini kita akan membahas tentang pengertian dari mesin bubut itu. Pengertian mesin bubut itu, mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas untuk proses finishing atau pembuatan suatu produk. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemaknaan benda kerja yang saat sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Selanjutnya, prinsip dari mesin bubut. Mesin bubut adalah satu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris. Dengan prinsip gerakan utama adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Mesin bubut ini dirancang untuk berbagai macam bentuk dan yang paling umum digunakan. Cara kerjanya, benda kerja dipegang atau dicengkram pada proses spindle dengan bantuan cang yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya, yaitu pada pusat sumbu putarnya. Sementara ujung lainnya dapat ditumpu dengan center line. Selanjutnya kita akan membahas berikut ini ada beberapa jenis-jenis dari mesin bubut. Yang pertama itu ada mesin bubut ringan atau portable lathe. Yang kedua mesin bubut sedang atau medium lathe. Selanjutnya mesin bubut standar atau standard lathe. Mesin bubut meja panjang atau long bed lathe. Mesin bubut turret, mesin bubut turret saddle, mesin bubut turret vertikal, mesin bubut center atau center lathe, mesin bubut sabuk, mesin bubut boring, milling, and vertical turning. Berikut ini jenis mesin bubut berdasarkan dimensinya atau dari ukurannya. Yang pertama ada mesin bubut ringan atau portable lathe. Mesin bubut ini hanya digunakan untuk satu pekerjaan ringan, misalnya untuk memotong benda kecil dan keperluan rumah tangga. Yang kedua, mesin bubut sedang atau medium lathe. Kegunaan dari mesin ini juga jauh lebih kompleks, bahkan dapat membubut material dengan diameter hingga 20 cm. Dengan mesin ini juga dapat diciptakan sebuah perkakas baik untuk keperluan rumah tangga ataupun sekolah. Selain itu juga dapat digunakan untuk memperbaiki suatu perkakas. Yang ketiga, ada mesin bubut standar atau standard lathe. Mesin bubut ini mempunyai ukuran dan berat yang lebih daripada portable dan medium lathe. Konstruksi dari mesin ini juga jauh lebih kompleks, bahkan dilengkapi dengan lampu kerja pendingin mesin, rem, hingga tempat untuk menampung geram. Untuk daya yang dihasilkan oleh mesin ini jauh lebih besar. Mesin ini digunakan di sebuah industri, baik industri kecil maupun pabrik. Yang keempat, mesin bubut meja panjang atau long bed lathe. Mesin jenis ini merupakan mesin bubut yang paling besar di antara mesin bubut lainnya. Bahkan pada mesin ini dilengkapi dengan roda gigi dan tingkat kecepatannya juga sangat maksimal. Mesin bubut ini khusus untuk digunakan di pabrik besar. Selanjutnya jenis mesin bubut berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama ada mesin bubut center atau center lathe. Mesin ini tersedia dalam berbagai macam bentuk dan menjadi mesin favorit dalam suatu industri, baik industri besar maupun industri kecil. Cara kerja dari mesin ini yaitu menggunakan sebuah poros spindle. Cara dalam pengoperasian mesin bubut yang satu ini juga cukup mudah. Yang kedua, mesin bubut sabuk. Mesin bubut yang satu ini mempunyai ciri khas yaitu terdapat satu bagian yang berfungsi sebagai sabuk. Walaupun terlihat seperti suatu aksesoris, tetapi
Sabuk tersebut mempunyai fungsi yang penting, yaitu memutar roda gigi. Letak dari sabuk melingkar pada roda gigi. Yang ketiga, mesin bubut boring, milling, and vertical turning. Pengoperasian pada mesin bubut ini sangat mudah dan dapat berjalan dengan otomatis. Sebelum digunakan hanya perlu mengatur bentuk akhir dari potongan yang dibutuhkan. Lalu mesin ini akan bekerja sesuai dengan perintah dan hanya menunggu hasil akhirnya dan mengawasi jalannya mesin saja. Yang keempat, mesin bubut facing lathe. Untuk mesin bubut ini merupakan mesin bubut khusus karena gasnya dapat digunakan pada material yang berbentuk piring atau berbentuk datar. Jadi tidak dapat digunakan pada material dengan berbentuk balok atau silindris. Yang kelima, mesin bubut turret. Khusus untuk mesin ini mempunyai suatu kemampuan khusus untuk mengerjakan suatu material dengan identik. Jadi mesin ini dapat bekerja dengan sendirinya sesuai dengan setting atau pengaturan mesin secara urut. Yang keenam, mesin bubut turret saddle. Pada dasarnya mesin ini hampir sama dengan mesin bubut yang biasa dan sangat simpel serta mudah dalam pengoperasiannya. Namun pada mesin ini terdapat sebuah saddle. Yang ketujuh, mesin bubut turret vertikal. Sekilas, bentuk dari mesin ini sangat mirip dengan mesin Fishbone vertikal. Ciri khas pada mesin ini yaitu dalam memegang pahatan menggunakan pengaturan turret. Mesin ini terdiri dari mana putar atau pencengkram dengan posisi horizontal. Lalu sebagai tambahan pada bagian turret dipasang di atas rel. Dalam industri apa fungsi mesin bubut? Mesin bubut adalah mesin yang berfungsi utamanya membuat atau membentuk suatu barang dengan sayatan-sayatan dan dilakukan dengan cara berputar. Dalam industri yang lebih kecil, mesin bubut juga biasanya digunakan pada bengkel las untuk memotong besi-besi atau membuat alur pada mur dan baut. Berikut ini saya akan menampilkan video waktu yang saya gunakan saat itu melakukan wawancara di sebuah perusahaan. Berikut videonya. Dengan Mas siapa ini? Mas Juan. Saya Yofi dari Universitas Tata Materi Mesin mau menanyakan mesin bubut. Mesin bubut ini untuk apa? Dia untuk kalau untuk sebut biasanya buat senapan diberikan juga senapan yang akan Terus apakah boleh ditunjukkan bagian-bagian dari ini namanya cak. Jadi cak ini fungsinya buat buat menjepit buka kerja. Yang pertama, kemudian yang kedua ini kepala lepas. Dia fungsinya buat mengikat pahat untuk pada saat pengerjaan. Si mata pisaunya tempat di sini. Kemudian yang ini adalah kepala lepas. Di tempat kepala tetap. Ini fungsinya buat bor ya. Bor atau pasang tetap. Kemudian ini ada tan. Ini ada tan. Ini nama panjang. Yang ini rekan melingkar ya. Bapak mundur. Yang ini juga ke depan ke belakang. Yang ini adalah slip on-off-nya, yang ini tuasnya untuk nyalakan. Kemudian ini tuas untuk mengatur kecepatan, yang ini tuas untuk mengatur kecepatan otomatis. Kalau ini kecepatan putaran mesin, ini kecepatan otomatis pada saat mesin berjalan. Oke. Selanjutnya, apakah metode joining ini bisa dilakukan sekarang? Nggak bisa Mas ya? Bisa. Nggak bisa, karena nggak ada pekerjaannya. Saya hanya bisa, atau Mas Juan hanya bisa menunjukkan
Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.